wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Dwi Aprilian dari kelas Pertanian 2A. Di sini saya akan menerangkan tentang materi yaitu penumbuhan dan pengembangan UMKM di lingkup KWT. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu UMKM. Pengertian UMKM. UMKM disingkat dengan usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak. Usaha menengah. Apa itu usaha menengah? Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai. Itulah, jadi UMKM ini ada 3, yaitu ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentunya pengertian dari mikro, kecil, dan menengah itu sendiri-sendiri. Seperti itu. Baiklah, slide selanjutnya adalah tujuan UMKM. Tujuan UMKM adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan. Itu adalah tujuan UMKM. Seperti itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri UMKM. Apa sih ciri-ciri UMKM? Ciri-ciri UMKM bisa dilihat dan bisa dibaca, yaitu jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu, tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu, belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana, dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Sumber daya manusia atau pengusaha itu belum memiliki jiwa entrepreneur yang memadai. Biasanya UMKM itu biasanya ada di rumah-rumah warga atau di KWT, itu biasanya ada UMKM itu. Dan juga tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah. Pada umumnya mungkin ibu-ibu yang masih lulusan SMP, lulusan SMA itu biasanya mendirikan sebuah usaha, mungkin usaha keripik tempe atau usaha keripik ketela, itu juga bisa disebut dengan UMKM seperti itu. Selanjutnya adalah strategi penumbuhan dan pengembangan UMKM. Strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif, mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi yang tinggi, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Jadi tetap intinya adalah membuat sebuah lingkungan yang kondusif, aman, serta berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu adalah strategi peningkatan akses KUMKM. KUMKM ini ditambah dengan koperasi, dan UMKM-nya itu adalah tadi, berarti koperasi, usaha mikro, kecil, menengah. Jadi KUMKM itu K-nya adalah koperasi. Strategi peningkatan akses KUMKM adalah produktif, mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif, memerlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pelaksanaannya yang memungkinkan KUMKM itu bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Berarti intinya adalah strategi dalam peningkatan akses KUMKM adalah mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif serta memerlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan. Seperti itu adalah strategi yang tepat dalam mewujudkan akses KUMKM. Selanjutnya, sekarang strategi pengembangan saing KUMKM. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UMKM mengembangkan kebijakan untuk menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan sistem insentif untuk peningkatan kewirausahaan KUMKM yang ada. Pengembangan KUMKM yang berkeunggulan kompetitif dan berbasis teknologi, serta mengembangkan kebijakan produksi bersih. Dari berbagai materi tadi, tentu materi akhir yang paling
menjadi materi inti atau materi pokok adalah peningkatan peran masyarakat. Tentu jika UMKM itu terwujud, akan tetapi jika tidak adanya peran partisipasi dari masyarakat, itu sama saja bohong. Jadi bagaimana sih peningkatan peran partisipasi masyarakat? Yaitu strateginya adalah peningkatan sinergi dan peran partisipasi masyarakat. Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan pendekatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan UMKM. Peningkatan kapasitas institusi, pembina, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan UMKM dan mengembangkan kelembagaan UMKM. Jadi di sini adalah jadi intinya ada strategi pendekatan. Kita berusaha untuk lebih dekat kepada seseorang, lebih dekat dengan masyarakat. Untuk apa? Kedekatan itu diwujudkan untuk bisa lebih mempereratkan, untuk bisa membangun tujuan dan komitmen bersama. Seperti itu. Mungkin itulah materi saya, yaitu penumbuhan dan pengembangan UMKM di lingkup KWT. Jadi materi saya ini adalah berusaha untuk mengembangkan UMKM di lingkup KWT. Jadi kedepannya ini mempunyai tujuan materi ini dan saya juga berharap pengembangan ekonomi yang ada di Indonesia itu lebih baik lagi karena adanya UMKM, sehingga dengan adanya UMKM di lingkup KWT ini kita bisa memberdayakan petani, kita bisa memberdayakan ibu-ibu untuk lebih produktif lagi dan jauh lebih berkembang untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.